Oke, udah mulai nih live-nya. Oke, teman-teman, siapa aja yang masuk pada live hari ini? Halo. Ada siapa nih? Wah, lumayan nih yang masuk pada hari ini. Sorry, ada background anak saya lagi bermain ya. Oke, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Suara saya jelas nggak? Gambar saya jelas nggak, teman-teman semuanya? Ada Mas Saipul Bogor, halo, hadir. Ada Mas Alamsyah. Oh, ada Mas Riko nih, halo. Mas Riko. Ada Mas Haryo, halo. Apa kabar? Nah, jelas ya suara saya ya, gambar saya juga jelas ya. Wait, saya sambil mencari ada file di komputer yang nanti saya mau sharingkan ya ke teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Mas Riko, sehat Mas? Jadi tema pada sore hari ini, saya akan sharing tentang gimana cara saya bikin produk laris manis dengan Facebook Ads. Nah, jadi produk ini maksudnya produk yang baru. Jadi produk yang saya sebagai dropshipper, saya bukan pemilik produk, tapi saya mencari produk yang bakal saya promosikan dengan Facebook Ads. Nah, bagaimana saya menyusunnya hingga itu bisa laris manis ketika kita promosikan gitu. Jadi judulnya apa nih teman-teman? Cara bikin, saya ketik dulu ya. Cara bikin produk laris. Cara bikin produk laris di Facebook Ads dengan Facebook Ads. Jadi tema pada sore hari ini. Jadi ini saya berencana ya. Saya berencana tiap sore ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya dari Senin sampai Jumat, insya Allah setiap hari ya. Setiap hari saya mau sharing. Nah, cuman ini akan saya ganti giliran ya. Hari ini di IG, besok saya di Facebook dan YouTube. Ya. Terus nanti Senin di IG, Selasa di Facebook dan YouTube. Nah, oke. Wah, ini Mas Saipul ini adiknya Amar Store. Wah, Mas Amar ya yang jualannya lumayan ya dengan Facebook Ad. Halo Cing V, ketemu di Instagram Cing. Halo Mas Ridho Muhammad. Nah, oke, apa aja sih yang pertanyaan? Oke, yang live pada sore hari ini lumayan ya. Bentar teman. Saya sambil buka file ya. Jadi sebenarnya ini pernah saya share di dalam video YouTube saya. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton atau mungkin belum bagi yang baru kenal ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih langkah-langkahnya kalau kita nggak punya produk, tapi kita pengen jualan kita laris di Facebook Ads. Nah, yang pertama tentu kita nyari produknya ya. Tentu kita riset. Tentu kita melakukan riset, kita melakukan searching, baik itu di marketplace atau di tetangga kita, UKM di sekitar kita lihat produk-produknya. Nah, ketika kita dapat satu barang nih yang mau kita promosikan ya, terus kita cross check pastinya, cross check. Yang kita cross check apa? Marketnya ada nggak? Ya, misalnya kita mau jualan sepatu, marketnya ini ada nggak sepatu ini? Di marketplace ada nggak? Di Instagram gimana jualannya? Sepatu model ini. Di Facebook gimana? Nah, yang saya jual, saya akan membahas studi kasus yang pernah saya jual ini kurma. Nah, saya juga menulisnya ini di highlight ya. Jadi kurma
kurma yang saya pilih adalah kurma ajwa. Nah, momennya ini waktu itu di bulan Ramadan tahun lalu ya. Bulan Ramadan tahun lalu itu saya nggak punya produknya, tapi saya pengen jualan kurma dan saya nggak punya ini supply-nya siapa gitu ya. Nah, akhirnya saya coba beli di marketplace. Oh, saya lihat, oh, kurma yang dimiliki kompetitor seperti ini. Nah, itu fase yang kedua, teman-teman ya. Yang pertama kita search riset. Dan ini masih tergolong riset, tapi di sini kita sudah masuk riset market dan riset kompetitor. Nah, kurma ajwa marketnya segede apa sih? Kita lihat di marketplace, di Shopee, Tokopedia, kemudian di Instagram, di Facebook. Orang-orang yang iklan itu banyak nggak responnya gitu. Jadi ketika kita dapat iklan tentang kurma, yang komen banyak nggak? Yang ditanyain apa aja? Nah, itu. Jadi riset market dan riset kompetitor. Ketika marketnya gede, kita lihat kompetitor. Kompetitor ini gimana? Kurma-kurmanya seperti gimana? Kemasannya atau rasanya seperti apa? Nah, itu saya lihat. Kenapa? Ini berkaitan dengan langkah ketiga yang saya lakukan. Yang ketiga adalah, ini penting, make different. Jadi, buat sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Itu prinsipnya, teman-teman ya. Karena apa? Jualan di sosial media, saya mau katakan jualan di sosial media, itu teman-teman bisa jual lebih mahal produknya daripada di pasaran atau daripada di marketplace. Ada caranya adalah membuat itu berbeda. Jadi produk yang mungkin di marketplace itu harganya 120.000, itu bisa teman-teman jual mungkin 200.000, 250.000, itu bisa banget ya. Ketika teman-teman melakukan sesuatu yang berbeda. Apa itu sesuatu yang berbeda? Bisa dibundling, bisa dibuat kemasan baru yang berbeda dengan yang di marketplace gitu. Nah, ketika saya riset, saya lihat kebanyakan waktu itu belum banyak penjual kurma yang menggunakan box-box yang cantik-cantik seperti saat ini ya. Dulu plastik banget ya. Dulu plastik biasa, dan waktu saya beli pun itu jebol ya. Itu jebol. Nah, saya melihat peluang nih. Oh iya, gimana kalau saya membuat kemasan khusus? Jadi ketika saya berpikir make different-nya itu, saya membuat kemasan khusus, saya kasih pita, dan dari situ saya menentukan, saya sudah kebayang nih angle untuk promosinya apa. Ya, saya membuat kemasan khusus itu, saya meminta tolong untuk tim desain saya, namanya Fauzan ya. Zan, tolong kamu desain brandnya ini Raja Kurma, ini modelnya seperti ini. Nah, saya sambil searching di Google. Oh, ada model seperti ini. Bisa nggak kamu nyontek modelnya seperti ini? Tapi kamu tambahin ada variasi sedikit lah. Oke, ATP. ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Nah, saya desain itu saya niru ATM. Nah, akhirnya di konsep jadilah seperti ini nih. Ini saya balik ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kemasannya seperti ini kurma. Ada warnanya juga agak gold ya, agak eksklusif ya. Nah, itu terus saya plastikin, itu saya bikin seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan saya mengubah kemasan seperti itu, saya memiliki harga jual yang lebih tinggi, value-nya lebih tinggi. Padahal ya, secara isi ini sama-sama kurma ajwa grade A ya. Kurma ajwa grade A saat itu pasarannya di kisaran 200 ribuan. Tapi saya menjualnya waktu itu 350.000. Loh, Cap, kok 350? Iya. 1 kilo harganya 180 sampai 200, tapi saya jual 1 kilonya itu 350. Cuman karena saya kompres, jangan 1 kilo karena kemasannya itu hanya cukup 700 gram, maka itu saya jualnya 299.000 untuk 1 piece, 1 boxnya. Oke. Nah, dari sini saya nggak dapat supplier yang bagus pun, saya nggak dapat harga bagus pun ya,
itu dari sini saya sudah untung, sudah punya margin produk 150.000. Betul ya teman-teman ya. Saya beli kisaran waktu itu 180 200.000 ya. Saya beli harga biasa loh, harga konsumen loh. Tapi saya permak, saya bisa jual, bisa punya margin seperti itu. Nah, ini case-nya saya nggak dapat harga khusus waktu itu. Saya belum punya channel. Tapi no problem, belum punya channel, kita punya pengetahuan tentang iklan di Facebook, kita bisa permak, bisa menjadi lebih mahal. Oke, habis itu langkah keempat. Setelah kita sudah mengkonsep produknya, dibuat kayak gimana, saya ke percetakan, terus produknya jadi seperti kemasan itu. Yang keempat, yang saya lakukan adalah saya membuat landing page. Saya menentukan angle promosi saya di apa. Nah, di situ yang saya lakukan adalah angle-nya adalah ini kurma selain untuk buka puasa dan sahur, kurma ini bisa sebagai hadiah, bisa sebagai parcel. Nah, itu angle yang saya pilih ya. Jadi tadi ada yang naik juga, Cap, angle itu sama dengan problem nggak? Beda ya. Angle itu terkadang angle-nya itu kita bisa ambil. Jadi ini angle ya. Di dalam angle itu kita bisa ambil. Angle itu kita mau problem, kita mau ambil solusi, atau kita mau sebagai hadiah. Nah, itu angle ya. Nah, angle yang saya pakai, angle sebagai hadiah. Kurma ini sebagai hadiah. Oke, nah kemudian saya buat landing page. Oke lah, saya mulai jualan. Saya iklanin dan respon yang didapatin itu per transaksi per iklan orang masuk ke dalam landing page saya, terus masuk ke WhatsApp saya, itu mereka minimal beli 2 ya. Ketika mereka transaksi, mereka minimal beli 2. Bahkan ada beberapa perusahaan yang telepon CS saya, Mbak, boleh nggak ini saya mau bikin parcel untuk perusahaan, ada yang order 50, ada yang juga mau order 100 ya. Jadi langsung sekaligus teman-teman. Nah, jadi itu iklan. Iklan yang saya lakukan juga biasa-biasa aja ya. Di sini saya mau nunjukin, ini ada harga saya. Nah, ini ada cuplikan landing page saya ya. Kalau sekarang landing page saya nggak aktif. Nah, ini. Oke, jadi ini satu box 700 gram, harganya 299. Saya juga pakai paket bundling. Saya juga pakai bundling 2 boxnya ini 549 dan beli 4 box 999. Tapi best sellernya itu orang-orang beli 2 box. Karena apa? Karena mereka karena kemasannya seperti ini ya, selain mereka beli sendiri, mereka juga ingin memberikan ke orang lain. Gitu. Nah, ini iklan saya. Ini karena akun iklan saya banyak banget ya. Saya lupa saya dulu iklan di mana karena tahun lalu. Nah, ini iklan yang saya lakukan, saya dapatkan 475 etukat selama saya ngiklanin 2-3 minggu. Waktu Ramadan ya. Waktu Ramadan saya iklan seperti itu. Dan saya dapat ini. Jadi dengan budget 16 juta ya. 16 juta saya dapat 800 calon customer ya. Oke, jadi dengan 16 jutaan saya dapat 800 calon customer. Nah, di situ yang closing kurang lebih 50%. Jadi ada 400 customer, teman-teman kalikan aja 400 kali harga. Margin profit saya 100.000 ya. Karena saya jual yang 700 gram ya. Jadi
Sebenarnya kalau di head to headnya itu 150, tapi kita hitung 100.000. Jadi 100.000 kali 400. 100.000, dan itu mereka beli 200.000 kali 200.000 kali 400 berapa? 80 juta. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? 400. Iya. Nah, jadi itu teman-teman, yang tips-tips yang saya lakukan. Jadi yang pertama tadi saya riset. Saya selalu kalau masalah iklan itu sebenarnya masalah gampang lah. Jadi kebanyakan orang banyak pusing di wah, gimana caranya targeting? Gimana caranya pakai customer audience apa? Mereka pikirin teknis, tapi mereka melupakan value dari produknya. Nah, yang saya lakukan itu selalu produk yang saya bikin itu saya konsep dulu value-nya apa yang mau saya tonjolkan. Prinsipnya adalah think different, be different with others. Jadi kalau orang lain modelnya seperti ini, saya modelnya seperti ini, saya angkat angle yang ini. Nah, itu kunci di jualan di Facebook Ad. Kalau teman-teman bisa melakukan seperti itu, insya Allah mau jualan apa aja bisa lebih mudah. Dan nggak takut, wah nanti orang lihat produk saya belanjanya di marketplace gitu. Nah, itu kuncinya teman-teman. Iklan yang saya lakukan, iklannya biasa-biasa aja. Saya ngiklan, saya juga langsung hard selling, kemudian langsung ke landing page dan ke customer service gitu. Tapi karena orang lihat, wah ini produknya unik, mereka lihat berbeda dengan yang lain. Ketika kita berbeda, kita tanda kutipnya nggak ada saingan teman-teman. Tapi ketika orang tidak melihat kita berbeda, maka orang lain akan membandingkan secara harga. Wah, nggak ada bedanya kurma ini dengan kurma yang lain, sama-sama bungkusnya plastik. Kenapa di Shopee lebih murah? Ada yang harga 180, ada yang 200.000. Tapi beda ketika saya sudah menunjukkan ini loh, sudah kemasan eksklusif bagus, dan akhirnya orang melihat, orang yang dilihat bukan kurmanya lagi, tapi sudah satu paket produknya, ya. Satu paket produk. Oh, boxnya, wah ini keren. Jadi mereka sudah berpikiran, wah kalau aku mau ngasih tetangga nggak malu-maluin ya. Daripada bungkus sendiri, beli aja di Kurma Ajwa, kurmanya Raja Kurma ini. Gitu teman-teman. Yuk, mungkin itu tips dari saya. Jadi teman-teman dalam iklan di Facebook Ads, kalau menurut saya 30% itu teknis, 30% hal-hal teknis tentang iklan. Sisanya 70%-nya itu tentang produk. Kalau produknya sudah menang, produknya sudah berbeda, insya Allah ngiklan teman-teman akan lebih gampang dan insya Allah lebih cepat profit. Saya ada case di member di G-Class batch 8 kemarin ya. Yang sekarang ini minggu terakhir ya. Besok ini webinar terakhir. Itu ada member yang dia menjual salah satu produk yang tahun lalu saya pernah jual ya. Tahun lalu saya jual dan itu harganya waktu itu saya lupa 125.000 ya. 125.000 saya jual dan akhirnya menurun. Akhirnya saya berhenti. Saya nggak ngiklan itu. Saya cari produk lain. Nah, kemarin ada member di G-Class nyetor ke saya, Cap, ini landing page-nya mau reviewnya. Oke, saya review. Saya lihat, Mas, tahun lalu saya jualan produk ini. Dan itu saya berhenti karena produknya share to rate. Nah, tapi dia berani jual ini. Terus gimana, Cap? Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya lanjut baca landing page-nya, oh, dia ada bundling. Jadi, produk ini, dia ada bundling dengan produk yang pelengkap ya. Dengan produk pelengkap. Nah, saya nggak mau cerita tentang ini. Nanti kasihan dia iklannya lagi winning sekarang ya. Jadi saat ini iklan dia lagi winning campaign, lagi profit banget ya. Dia lagi testing di 200.000 itu dia dapat 600.000 kalau nggak salah profitnya ya. Nah, dia lagi scale up ke angka yang lebih tinggi lagi budget iklannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Meskipun produk itu kelihatan saturate, tapi ketika kita mengemas dengan konsep yang bagus, nah, dia bisa jadi
bagus lagi. Nah, ada case juga, misalnya kita jual minuman sari lemon misalnya untuk melangsingkan tubuh. Nah, ada juga kita bundling dengan timbangan digital. Kita bundling dengan program 30 diet 30 program diet sehat. Nah, jadi yang orang lihat bukan minuman sari lemonnya, tapi yang orang lihat adalah wah, ini yang dilihat adalah goalnya mereka ingin jadi langsing gitu. Dan itu ada timbangan digital untuk mereka untuk kontrol, untuk ngecek wah sudah turun berapa gitu. Nah, jadinya konsepnya unik teman-teman, bukan hanya menjual produk tapi menjual secara keseluruhan. Yang tadi saya kembali lagi ke saya bukan menjual kurma, tapi yang saya jual adalah paket hadiah yang ketika kita ngasihin ke orang lain nggak malu-maluin gitu. Jadi gitu ya, paham ya teman-teman ya. Jangan hanya ngandalin fitur produk, tapi teman-teman harus membuat konsep unik. Be different with others. Oke, mungkin silakan, ada 3 pertanyaan. Saya akan jawab 3 pertanyaan dan saya akan selesai untuk live hari ini. Jadi live sore ini saya nggak akan lama-lama ya. Saya pengen singkat supaya teman-teman yang dengerin nggak terlalu bertele-tele mendengarkan penjelasan saya. Oke. Nah, ini ada dari Mas Burhan. Wait, gimana? Dari Mas Burhan, apakah iklan hari-hari ini CPR mahal? Karena para raksasa keluar akhir tahun dan pakai Genius amankah? Kalau mahal enggak sih, saya masih melihat harganya normal-normal aja ya. Dan Genius masih aman sih, Genius masih aman. Saya juga pakai Genius. Contoh be different yang kayak tadi saya jelasin yang kurma, yang lainnya pakai plastik. Nah, saya pakai bungkus, saya pakai box yang eksklusif gitu. Jadi saya nggak jualan kurmanya. Belajar sama Russell ya, saya kalau Russell Brunson itu cuman baca ininya aja sih, cuman baca beberapa, saya baca artikel-artikel aja, tapi nggak intens. Kalau buat undangan digital gimana, Cap? Undangan digital maksud coba Mas ini dulu, karena saya belum pernah berkecimpung di situ ya. Coba Mas riset dulu kompetitor seperti apa modelnya. Itu yang saya alami sih. Saya bukan jago di saya bukan tahu segala hal ya, tapi saya selalu melakukan ya. Saya tahu polanya. Ketika saya mau menjual sesuatu, saya harus lihat dulu pemainnya siapa, marketnya ada nggak, marketnya gede nggak. Yang kedua, pemainnya siapa. Terus yang ketiga, gimana cara mainnya. Nah, dari situ baru saya menentukan strategi. Cap kelas Shopee itu Cap sendiri yang mentoring, bukan Mas Abdul Rizal. Itu sahabat saya yang memang dia sudah pengalaman di marketplace. Oke, lebih dari 3 pertanyaan ini ya. Oke deh, ini sampai Mas Muhizan Abdullah. Pertanyaan terakhir ya. Dari Ice Gui. Kalau masarin perumahan subsidi gimana, Cap? Nah, kalau masarin perumahan, saya dulu pernah promosi rumah-rumah yang perumahan yang lumayan murah ya. Dia rumah ini harganya di bawah 200.000 di Bogor. Saya ngiklan. Yang pertama saya bikin landing page pasti ya. Saya bikin landing page, saya siapkan fanpage dan Instagramnya. Di landing page itu saya jelasin apa spesifikasi rumahnya, lokasinya gimana, terus sistem bayarnya gimana dan lain-lain, dan saya buat form di bawahnya. Terus saya iklanin.
Saya iklanin waktu itu, saya dapat per orang isi form itu biayanya kurang lebih saya dapat 9.000, kos per leadnya itu 9.000, 10 ribuan gitu ya. Jadi waktu itu saya dapat 200 orang yang isi form itu hanya dengan budget 2 juta. Orang isi form itu untuk goalnya untuk survei ya. Jadi bukan untuk langsung jualan. Kalau orang disuruh langsung transaksi ratusan juta atau miliaran langsung transfer, itu mikir-mikir. Tapi goalnya adalah orang isi form untuk survei ke lokasi kita. Ada kerjasama apa Cap sama temennya Coach Ijab atau Coach Andika? Oh, ini ya kaosnya ya. Saya waktu itu pernah ngisi materi ya. Saya pernah ngisi materi di salah satu programnya ya, dan saya dapat souvenir kaos. Gimana jual box packaging yang bisa menjangkau seluruh kalangan? Ya, teman-teman harus paham value produknya gitu. Lihat marketnya, paling gampang lihat kompetitor yang ramai seperti apa, ya kita ATM. Ini pertanyaan terakhir dari Real Noko. Saya terkendala gaptek dan lola kalau belajar online karena ngejar target waktu supaya cepat jualan. Nah, gaptek itu hanya masalah kebiasaan ya. Hanya masalah kebiasaan. Ketika kita terus-menerus belajar, insya Allah gaptek itu akan hilang ya. Jadi fokus, saya pribadi, saya bukan termasuk orang yang cepat dalam belajar ya. Tapi itu saya siasatin dengan satu fokus. Saya hanya belajar di satu hal dan saya mastering skill di situ. Jadi ada yang namanya ilmu 10.000 jam ya. Siapa yang melakukan hal yang sama belajar 10.000 jam satu hal, maka dia akan mastering di situ. Nah, yang saya pelajarin adalah gimana tentang social media marketing. Gimana saya bisa jualan lewat sosial media, Facebook dan Instagram. Nah, jadi masalah orang paham atau enggak itu ada waktunya. Yang penting terus konsisten untuk belajar. Insya Allah ketika kita terus-menerus mempelajari satu hal itu, lama-lama kita akan jadi ahli dan itu akan jadi sumber rezeki untuk kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah hampir 30 menit live kita pada sore hari ini. Kita lanjut di live berikutnya. Besok saya akan live di Facebook dan di YouTube. Di Facebook Aditya S dan di YouTube Super TV. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.